Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai di Makan dan minum. makan dan minum. Yang nomor 2, ketika makan. Nah, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Etika ketika makan. Ketika memulai makan, kita hendaknya mengawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Namun selain itu, kita juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah di setiap suapan makan agar tidak lalai untuk mengingat nama Allah. Pada suapan pertama, ucapkan bismillah, dan pada suapan kedua, ucapkan bismillahirrahman, serta pada suapan ketiga, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ucapan itu hendaknya dibaca dengan suara yang dapat terdengar orang lain supaya dapat mengingatkan orang lain. Kita juga dianjurkan untuk makan dengan tangan kanan, memperkecil suapan agar dapat dikunyah dengan baik. Tidak memasukkan makanan lagi sebelum menelan makanan yang ada di mulut, serta tidak mencela makanan. Nah, memulai dengan apa tadi? Apa Ustaz? Memulai dengan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ada kata-kata memulai dengan apa tadi? Ketika memulai makan, kita hendaknya mengawali dengan bacaan basmalah. Makan dengan tangan kanan, terus apa? Dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Namun selain itu kita juga dianjurkan untuk mengucapkan bismillah di setiap suapan makanan agar Enggak, itu kan ada makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Nah, itu setelahnya apa itu? makan dengan tangan kanan, memperkecil suapan agar dapat dikunyah dengan baik. Tidak memasukkan makanan lagi sebelum menelan makanan yang ada di mulut, serta tidak mencela makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Adab untuk makan. Adab untuk makan. Apa itu adab? Adab adalah sesuatu yang bersifat indah. Dia tidak harus, tapi lebih baik dilakukan. Nah, itu namanya adab. Kalau nggak begitu dosa apa? Nggak dosa, cuman nggak cantik, gitu. Nggak elok, nggak bagus, nggak indah. Nah, itu namanya adab. Contohnya, masjid ini nggak dicat nggak apa-apa, tetapi kalau nggak dicat jadi jelek. Kenapa masjid ini keramiknya harus warna putih? Kenapa nggak belang-belang aja? Keramik belang-belang nggak dosa masjid, tetapi nggak elok, nggak cantik, nggak pantas. Ya. Apa? Karpetnya hijau. Nah. Emang kalau karpetnya beda-beda warna kenapa? Nggak apa-apa, nggak dosa, tetapi nggak cantik, nggak elok, dan nggak bagus. Itu maksudnya.
Kenapa? Apanya? Apa? Itu yang tentang punya makanan, punya makanan. Kapan ngomongin? Ya, oke. Baik. Karpet masjid. Oke. Itu namanya adab. Sesuatu yang elok, indah, nggak berdosa tidak apabila tidak dilakukan, tapi lebih baik ya. Kalau tidak dilakukan menyebabkan ketidakindahan, ketidakelokan, ketidakcantikan, berantakan. Nah, itu namanya adab. Kalau dihubungin dengan makan, sesuatu yang lebih baik dilakukan ketika makan. Walaupun kalau nggak dilakukan ketika makan nggak dosa, tidak jadi haram makanannya, tetapi tidak elok, tidak cantik, tidak indah. Nah, itu kira-kira. Pecinya warna kuning, bajunya warna hijau, celananya warna merah. Nggak dosa, tetapi nggak elok, nggak enak dipandang. Nah, apa itu adab-adabnya? Adab-adabnya adalah wahwa ayyabda'a bismillah fi awali, mulailah ketika awal makan, awal minum dengan mengucapkan bismillah. Ya. Wabilhamdi fi akhirih, dan mengucapkan alhamdulillah pada akhir makan. Di awal mengucapkan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Wa hasuna ayyakula bismillah, dan lebih bagus lagi dan indah dan elok dan cantik apabila kita mengucapkan bismillah di setiap suapan. Suapan pertama kita bilang bismillah, mau nyuap yang kedua kita bilang bismillah, yang ketiga kita bilang bismillah. Ya. Supaya apa? Hatta la sampai la yushghiluhu asyarru, sehingga tidak disibukkan oleh keburukan atau tidak disibukkan oleh sesuatu yang lain selain mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika makan. Jadi ketika makan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu fil luqmatil ula, di suapan pertama dia ucapkan bismillah. Wa fi tsaniyah, di ketika nyuap yang kedua kali bismillah lagi. Ketika yang ketiga kali bismillah lagi. Jadi bukan berarti pertama doang, setelah itu bablas, enggak, tapi di setiap suapan mengucapkan bismillah, itu bagus. Itu namanya adab makan. Kalau kita nggak ngucapin bismillah bagaimana? Yang nggak tiba-tiba haram makanannya, tetap aja makanannya tetap halal, tetapi nggak elok, nggak cantik, dan nggak indah. Nah itu. Wa yujharu bihi liyadhkura ghairuhu, dan lebih bagus lagi kalau kita ngucapin bismillahnya dengan suara yang kencang. Supaya apa? Supaya orang lain yang mungkin lupa mengucapkan bismillah jadi ingat untuk mengucapkan bismillah, ya. Kemudian itu bagus, jadi mengingatkan orang lain, ya. Orang yang harusnya lupa, yang harusnya lalai, gara-gara kita bilang bismillah kemudian dia jadi ingat, maka kita dapat pahala. Wa yaqulu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Makan steak biasanya pisaunya di sebelah kanan, garpunya di sebelah kiri. Akhirnya makan steak pakai tangan kiri. Ya. Kalau kita makan steak bagaimana? Pisau memang di tangan kanan, garpu di tangan kiri, potong-potong semua steaknya, udah selesai, tinggal makan, pindahin garpunya ke tangan kanan. Nah itu.
Nah sebenarnya tadi ada yang dihilangkan dalam paragraf tersebut. Makan dengan tangan kan, wa yabda bil milhi, mulailah dengan garam, tutup dengan garam. Nah itu di sini ada itu. Entah kenapa. Mungkin untuk indera perasa atau apa, wallahu a'lam. Kemudian mengecilkan apa? Mengecilkan suapan supaya mulut tuh nggak penuh. Ya, ngunyahnya gampang. Nah, jangan apa? Digonggong masukin semua. Nah, ini. Kayak kerak kalau makan. Ya, digenggam masukin semua ke mulut. Nah, lanjut. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan apabila beliau menyukai suatu makanan. Beliau memakannya apabila beliau tidak menyukainya. Beliau tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu etika makan yang lain adalah mengonsumsi makanan yang ada di hadapan kita kecuali buah-buahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kul mimma yalik, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah itu, beliau mengulurkan tangan untuk mengambil buah-buahan. Berkenaan dengan hal itu, beliau bersabda, buah-buahan itu bukan satu jenis. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu. Ya, kemudian adab makan tadi ya, ucapkan bismillah. Lebih bagus lagi di setiap suapan mengucapkan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Suapan jangan besar seperti apa tuh? Seperti kuda nil. Ya. Nah, kemudian makan dengan tangan kanan. Lebih bagusnya bismillahnya diucapkan jahr atau dengan suara yang terdengar supaya orang juga yang lupa ikut membaca doa. Kemudian bagaimana adabnya lagi? Adabnya adalah jangan ngambil suapan sebelum yang ada di mulut ketelan, itu adabnya. Itu ini nggak ada di situ diterjemah. Nah, kalau kita ngambil suapan sebelum yang di mulut itu ketelan, emang kenapa? Ya nggak apa-apa, cuman rakus, kesannya rakus. Ya, seperti orang rakus, seperti kehabisan. Apalagi karena kita di pesantren, makanan terbatas, ya harus balapan. Meleng sedikit, habis makanan. Ya, satu nampan. Ya, ada lauknya, ada nasinya, terbatas. Kadang-kadang teman lewat, ayo sini makan bareng, ayo makan bareng. Yang harusnya 4 jatah 4 porsi, yang makan 6 orang. Dia meleng sedikit, itu hilang, ikan hilang, tempe hilang, nah itu ya. Nah, jadi rakus jadinya. Nah, itu adabnya. Sebelum ditelan semua, jangan ngambil lagi yang baru. Siapa tahu keselak, ngambil minum susah gara-gara di tangannya ada nasi. Nah itu. Ini kanan kiri risol, kanan ikan, di mulut punya. Nah itu ya. Ya Rosid, apaan? Kanan kiri, kanan risol, kiri ikan, mulut dikunyah. Itu begitu Rosid makan. Iya. Begitu makan. Itu nggak boleh. Nah, ya, monyet dikasih makan, tangan kiri nyekel pisang, tangan kanan nyekel pisang, mulutnya nyekel pisang, kakinya nyekel pisang. Punya orang, pisang diambil juga. Nah itu monyet. Gitu ya. Nah, jangan menunjukkan sifat rakus. Nah, itu yang pertama. Kemudian Allah yadzumma makulan, jangan menghina makanan. Kalau suka makan, nggak suka tinggalin, jangan dimakan. Nggak harus dimakan juga, tapi juga jangan dihina. Makanan apa nih? Makanan sampah. Tapi kalau memang sampah ya bilang sampah. Karena ada makanan basi diolah lagi, ya sampah lah namanya lah. Nah, ya, makanan basi diolah. Ya.
Kana sallallahu alaihi wasallam la ya'ibu ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun. In kana ajabahu akalahu, kalau beliau senang beliau makan, wa illa tarakahu, kalau beliau enggak senang ditinggalkan, tidak disentuh, tidak dimakan, tetapi tidak dihina. Ya. Ini lagi, nah, ya. Telur ceplok lagi, telur balado, telur ceplok, telur dadar, telur lagi. Kalau nggak suka jangan dimakan, tinggalkan. Tapi jangan dihina makanan. Nah, wa ayyakula mimma yalihi illal fakihah. Makan dari yang paling dekat, jangan di ujung sana diambil, tangannya tiba-tiba panjang diambil. Ya. Wa yaqula mimma yali illal fakihah, kecuali buah-buahan. Kadang-kadang buahnya jauh soalnya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kul mimma yalik, makanlah dari yang paling dekat. Ustaz, kebetulan lauk yang saya suka jauh. Ya pergilah ke sana atau minta tolong untuk diambilkan. Ya. Nah, maka itu yang sudah ngambil lauk, oper ke tempat lain. Siapa tahu ada yang pengen. Lanjut. Kita juga dianjurkan untuk tidak memulai makan dari tengah makanan, tapi mulai dari tepi makanan. Beliau juga melarang penggunaan pisau untuk memotong roti atau daging. Rasulullah SAW bersabda, gigitlah dengan gigitan yang kuat. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Tabrani. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk tidak meletakkan piring atau perkakas lainnya di atas roti, kecuali alat untuk memakan roti itu. Rasulullah SAW bersabda, hormatilah roti, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dari sebagian berkah langit. Hadis riwayat Hakim. Nah, begitulah adab Rasulullah SAW, bukan hanya kepada makhluk hidup, tapi Rasulullah SAW beradab bahkan kepada benda mati seperti makanan. Ya, tidak mencela makanan, kemudian tidak meletakkan makanan di tempat yang enggak sepantasnya. Ya, makanan ditindih dengan perkakas. Ya, itu adalah Rasul SAW adabnya memuliakan makanan. Kenapa? Karena makanan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang pengen makan seperti yang kita makan, lantaran karena kita sering makan makanan tersebut. Jadi kitanya bosen. Padahal orang pengen makan kayak begitu. Ya, dulu nggak ada daging, pengen makan daging. Sekarang daging mulu, gitu daging mulu. Nah, ya, betapa nggak bersyukurnya manusia. Berapa banyak sekarang orang yang lagi pengen makan daging. Lantaran kita nyate daging lagi, kayak kita bilang bosan daging melulu. Nah, itu tidak bersyukur. Nah, akrimul khubza fa innallaha ta'ala anzalhu min barakatis sama. Roti itu dari keberkahan langit. Dari langit turun air menumbuhkan gandum dijadikan tepung roti. Ya. Lanjut. Karena itu kita dilarang untuk membersihkan dengan roti. Rasulullah SAW bersabda, apabila makanan salah seorang dari kalian terjatuh, hendaklah ia mengambilnya dengan membersihkan kotoran yang menempel di atasnya dan tidak meninggalkannya untuk setan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Oke, baik. Apabila ada makanan jatuh, ambil. Karena yang jatuh waktu itu adalah roti kering dan kurma. Jadi jatuh, ambil. Tapi kalau yang jatuh itu rendang, itu agak sulit kita untuk bersihkan. Ya kasih kucing. Gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan konteksnya. Jadi roti yang dimakan Rasul itu roti kering. Ya, jatuh di pasir juga biasanya buat masak. Nah, wal yumit makana biha min ada, bersihkan kotorannya, dibersihkan.
Wala yada'ha li syaitan, jangan tinggalin untuk setan. Wal yal'aq asabi'ahu, dan jilat jari jemarinya. Ini ada dua makna. Yang pertama makna lahiriah, dia bersihkan tangannya, jangan sisakan, makan semua. Yang bekas di tangan kita tuh makanan kita sendiri, makan. Nah, gitu ya. Jangan jari orang yang kita jilatin. Ya. Yang kedua maknanya, jangan buang-buang makanan. Ya, jilat yang ada di jarinya. Maksudnya jangan buang-buang makanan. Ya. Itu ada dua makna. Makna menjilat secara lahiriah. Yang kedua, jangan ada makanan yang tersisa. Jangan ada makanan yang tersisa. Dan lanjut. Selain itu, kita juga tidak boleh mengusap tangan dengan sapu tangan sebelum menjilati sisa roti yang ada di jari-jari, sebab kita tidak tahu di makanan yang mana ada berkah Allah. Ketika hendak mengonsumsi makanan yang panas, kita dilarang untuk meniup makanan tersebut. Perbuatan seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hal memakan kurma dalam jumlah yang ganjil, kita dilarang untuk menggabungkan kurma dan biji kurma di dalam satu piring. Ya. Itu ya. Kemudian jangan tiup makanan yang panas. Nah, kalau dalam pandangan medikal itu yang ditiup, yang keluar dari tiupan adalah karbon dioksida. Ya. Tidak baik untuk kesehatan. Jadi diapain? Ya tunggu sampai dingin atau diademin, dikipasin gitu ya. Dibolak-balik, entah bagaimana. Nah, fadzalika manhiyun anhu, itu dilarang maksudnya makruh. Makanan untuk ditiup itu makruh, bukan haram. Wa yaqula min tamril autar, dan makan kurma ganjil. Nah, itu adabnya. 1, 3, 5, 7. Wala yajma' baina tamri wan nawa ala tidqin. Jangan dicampur antara kurma dan biji kurma dalam satu tempat. Lanjut. Ketika minum, hendaknya kita mengambil gelas dengan tangan kanan sambil mengucapkan bismillah. Setelah itu meminumnya dengan cara menghisap air yang ada di dalam gelas, bukan dengan meneguknya. Setelah minum, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya tawar dan segar karena rahmatnya, dan tidak pula menjadikannya asin dan pahit karena dosa-dosa yang kami lakukan. Hadis riwayat Abu Daud. Setiap minuman yang kita minum hendaknya diedarkan ke sebelah kanan dan meminumnya dengan diselingi 3 kali bernapas, diawali dengan mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan membaca hamdalah. Nah, minum juga sama, ucapkan bismillah. Dan lebih bagusnya minum itu bagaimana? Massan, jangan sekali teguk kayak minum extra jus. Ya, sekali teguk sampai bleber-bleber. Minum 1 teguk, nafas di luar gelas. 1 teguk lagi, nafas di luar gelas. 1 teguk lagi, nafas di luar gelas. Setiap tegukan bismillah, selesai 1 teguk, alhamdulillah. 1 teguk lagi, bilang alhamdulillah. 1 teguk lagi, bilang alhamdulillah. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sedikit-sedikit. Tapi kalau langsung 1 teguk bagaimana Ustaz? Haram apa enggak? Ya enggak haram, cuma itu enggak elok. Itu namanya adab, enggak cantik, enggak indah cara minum kayak begitu. Ya, secantik-cantiknya perempuan, ya, begitu minum teguk sampai waduh ini cantiknya hilang. Perempuan apa tukang gitu. Ya. Wa yaqula ba'da syurbi, dan setelah minum bilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini asin. Kita bisa bayangkan di tanah segala macam kotoran berkumpul, tetapi kenapa air yang keluar dari tanah itu azban furatan, rasanya itu tawar, menyegarkan.
Ya, itulah diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buang air masuk ke tanah, namanya air terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tapi begitu kita ambil air dari tanah, airnya jernih, tawar, segar. Nah, itu birahmatihi, semua itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'alhum milhan ujajan, Allah tidak jadikan asin padahal di laut airnya asin. Tetapi begitu kita minum enggak asin. Bidzunubina, karena dosa-dosa kita. Jadi kenapa air asin? Di sini disebut milhan ujajan bidzunubina, air asin karena dosa-dosa kita. Kan ada yang pernah nanya, kenapa air laut asin? Karena ikan berenang sampai keringetan jadi asin. Bukan, itu karena dosa-dosa manusia. Di sini katanya, kata Imam Al-Ghazali, dosa-dosa manusia. Wa kullu ma yudara 'alal qaum dan apa yang diputernya ke sebelah kanan. Wa yashrabu fi thalathati anfas, minum dengan 3 nafas, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir minum itu. Itulah adab ketika minum. Lanjut. 3. Etika setelah makan. Setelah makan, kita dianjurkan untuk membersihkan makanan yang ada di sela-sela gigi. Kita juga dianjurkan untuk menjilati makanan yang masih tersisa di mangkuk atau meminum kuah yang masih ada. Pahala atas perbuatan itu adalah sama seperti memerdekakan budak. Setelah itu kita membaca doa berikut ini. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua amalan soleh dapat dilaksanakan dengan sempurna dan turunlah banyak berkah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kekuatan ini untuk bermaksiat kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Selesai makan, apa yang dilakukan? Membersihkan mulut, ya, termasuk tadi ya, menjilat atau membersihkan jari jemari. Kemudian mengatakan itu. Jadi meminum kuah makanan, menghabiskan makanan, itu pahalanya seperti memerdekakan budak, pahalanya besar. Ya. Jadi pahala yang besar memerdekakan budak itu bisa kita dapatkan dengan cara yang mudah sekali, yaitu dengan menghabiskan makanan. Menghabiskan makanan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberikan makanan, diberikan rezeki yang mana banyak orang detik ini tidak bisa makan. Ada bisa makan tapi nggak ada yang dimakan. Ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Siapa yang pengen makan tapi nggak ada yang dimakan? Ya orang susah. Nah, yang di Palestina pengen makan, nggak ada yang dimakan. Mereka pengen makan tapi nggak ada yang dimakan. Ada makanan tapi nggak bisa dimakan. Siapa? Orang sakit. Orang sakit makanan ada tapi nggak bisa dimakan. Ya, kita makanan ada, bisa makan. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu. Orang sakit punya duit 1000 triliun, itu minumnya aja air putih, air impusan. Makannya air infus, minumnya air infus. Tuh apel dianggurin, nanas dianggurin, pecel dianggurin, gak ada yang dimakan namanya. Ya, tuh duitnya nggak berharga. Maka kemewahan sejati adalah kesehatan. Tidak ada kemewahan dan kekayaan yang melebihi kesehatan. As-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. Ya. Kemewahan adalah sehat. Nah, apa doanya? Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat wa tanzilul barakat. Allahumma la taj'alhu quwwatan ala ma'siyatik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan.
dan turun rahmat. Dan ya Allah, janganlah jadikan kekuatan yang kita miliki karena makanan tersebut digunakan untuk kemaksiatan. Allah sudah kasih makanan supaya kita badannya seger, badannya kuat, badannya sehat untuk dipakai beribadah, bukan dipakai untuk maksiat, ya. Wa yaqra surat al-Ikhlas wali ila fi Quraisy. Nah, setelah makannya selesai, ada lagi akhlaknya atau adabnya. Apa itu adabnya? Baca surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi membaca liila fi Quraisy. Liila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan Rabb yang memberi mereka makan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka perlindungan dari rasa ketakutan. Ya, Allah yang memberi makan. Ya, itu dalam surat Quraisy. At'amahum min ju', Allah yang memberi makanan kita tuh, Allah. Enggak ada manusia yang bisa menumbuhkan pisang, enggak ada. Tapi buat kita pisang seperti makanan apa ya? Seperti makanan murahan, seperti makanan kampung. Ya. Orang Papua pedalaman saking pengennya pisang, saking pengennya Indomie, dia tukar pisang sama Indomie. Itu kontennya ada, itu konten gereja. Ya. Bapak-bapak datang bawa ikan, bawa pisang, ditukar apa? Tukar Indomie. Ya. Ikan real food, pisang real food, Indomie junk food namanya, ya. Dia bukan makanan berbahaya, dia makanan nggak bergizi, ya, nggak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau Indomie pakai Indomie, oke? Siapa Rasid? Ya, nah, itu yang berbahaya. Indomie nggak berbahaya, Indomie hanya tidak bergizi, ya. Dia hanya untuk apa? Ya supaya perutnya keisi aja, ya, supaya kenyang aja. Nah, pisang, waduh, nikmat besar dari Allah. Di Iran pisang mahal. Jadi Ahmadinejad ketika jadi presiden katanya nggak pengen di istana ada pisang, karena di Iran pisang mahal, di Indonesia pisang murah. Ya. Semua yang Allah kasih semuanya mewah. Semua yang Allah kasih semuanya mewah. Allah kasih kelapa steril, airnya steril, seger, nikmat, ada dagingnya, nikmat. Ya. Semakin apa itu? Ya. Tidak ada satupun bungkus makanan yang lebih indah daripada kulit buah, itu enggak ada itu. Bungkus makanan kasih apa? Kasih pok, kasih apa? Enggak ada. Yang paling bagus adalah kulit buah. Betapa indahnya Allah ciptakan pisang dengan kulitnya yang bisa dibelah sesuai garisnya. Wah, luar biasa. Bayangin kalau pisang kulitnya kayak salak. Ya, benyek iya, kebuka kagak. Ya, benyek. Ya, masya Allah. Ya, ya lihat. Allah bikin casingnya salak seperti itu, indah, masya Allah. Allah bikin casingnya semangka seperti itu. Allah bikin casingnya jeruk seperti itu. Nah itu manusia nggak sanggup, imajinasinya aja nggak nyampe untuk bikin casing makanan seperti itu. Ya, untuk bikin bungkus makanan seperti itu. Indahnya lagi kulit jeruk. Wah, kalau tangan kita bau habis makan, wah, peresin kulit jeruknya, harum tangan. Nah, luar biasa. Gitu ya. Nah, bungkus dimsum kita buang jadi sampah. Bungkus semangka kita buang jadi kompos. Kulit-kulit kita buang jadi kompos. Tapi bungkus ciki kita buang jadi sampah. Nah itu ya, Allah Subhanahu wa taala
memberikan kenikmatan yang luar biasa kalau kita mau melihat sekitar kita itu kenikmatan. Tapi ya gitu, mata kita itu pengennya yang lain-lain. Ya, udah dikasih kenikmatan besar malah pengen. Di Indonesia buah tuh segala macam buah tuh ada. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, semuanya ada di Indonesia. Nggak ada hari tanpa musim buah. Kalau sekarang musim jeruk, besok musim salak, besok lagi salak ada musimnya nggak sih? Salak ada musimnya nggak? Nggak ada. Tumbuh terus ya? Terus. Masa sih? Duku. Musim duku, musim mangga, musim durian, terus berganti-ganti. Musim rambutan, ya. Kalau pepaya nggak ada musimnya, terus. Ya, itu masya Allah ke Indonesia. Nggak ada, harusnya Indonesia nggak ada yang kelaparan, seharusnya, ya. Nah, berarti udah pasti ada yang salah kalau Indonesia lapar nih, pasti ada yang salah, pasti. Nah itu ya, udah pasti ada yang salah, entah ada yang nyolong, ya, hak orang diambil. Ta'amul wahid yakfil isnain, ta'amul isnain yakfil arba'ah. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Yang jadi masalah adalah 1 orang ngambil makanan jatah 1000 orang. Ya, kita makan hari ini ada nasi goreng di depan kita, itu cukup 2 orang. Bayangin, itu hak kita, tapi kita lihat ada orang yang perutnya lapar, selamatkan, ayo makan sama kita. Ya, itu artinya kalau Indonesia penduduknya 300 juta, 150 juta aja punya makanan. Itu yang 150 juta harusnya mustahil lapar. Anehnya 100 juta orang makan, kenapa ada 50 juta orang lapar? Pasti yang 100 juta ini ada ngambil hak orang, pasti. Ya, Rasulullah SAW memberikan solusi krisis pangan. Ya, pemerataan ekonomi, nggak usah pakai nggak usah kuliah untuk belajar krisis pangan, pakai caranya Rasul. 1 orang bisa nolong 1 orang dari kelaparan. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Setelah itu kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas dan Quraisy dan tidak berjalanjak dari meja makan hingga makanan diangkat. Namun apabila kita hendak makan atau berbuka dengan makanan orang lain, maka doakanlah ia dengan mengucapkan, semoga orang-orang saleh memakan makananmu dan orang-orang yang puasa berbuka di tempatmu. Begitu juga para malaikat, semoga mendoakanmu. Setelah makan, kita dianjurkan untuk mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, melindungi kami dari kejahatan, dan memberi kami tempat tinggal. Semua hal itu diakhiri dengan mencuci tangan dan mulut. Nah, jangan bangun sampai makanan itu diangkat, lauk-lauk itu diangkat. Wa in kana li ghairihi falyad'alahu wa yaqul akala ta'amakum al-abrar wa aftara 'indakumus sha'imun wa sallat 'alaikumul malaikah wa yustahabbu ayat alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa wana sayyidana wa maulana. Itu ya adab makanan, jadi jangan meninggalkan makanan sebelum habis, itu diantara adabnya. Tapi kalau ada orang yang pengen makan, ya cepat-cepat berdiri, gantianlah. Ya, ngantri di prasmanan lama, bener deh ya. Cuma kemudian dia membersihkan kedua tangannya. Oke, lanjut. B. Etika ketika menghadiri jamuan makan. Apabila kita berada di suatu jamuan makan, hendaknya kita bersabar untuk mengambil makanan hingga makanan dihidangkan kepada orang yang lebih tua, kecuali jika kita adalah pemimpin dari suatu kelompoknya. Kita tidak boleh berlama-lama menunggu. Selain itu, hendaknya di dalam jamuan itu kita berbicara tentang hal-hal yang baik. Kita tidak boleh bersumpah atas makanan untuk dimakan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, makanan itu terlalu hina untuk disumpahi, tetapi tidak menjadi masalah apabila ada seseorang yang mengulang perkataannya untuk mempersilahkan makan hingga berkali-kali.
Apabila ada orang lain yang menghormati kita dengan menyajikan wadah untuk membasuh tangan, maka hendaklah kita menerimanya. Pada suatu hari Anas bin Malik dan Sabit al-Banani berkumpul. Anas kemudian menyajikan bejana untuk membasuh tangan kepada Sabit, namun dia menolak. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, "Jika saudaramu menghormatimu, maka terimalah penghormatannya dan jangan menolaknya, karena dengan begitulah ia menghormati Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini ada dulu. Kalau dalam undangan makan, maka persilahkan yang lebih tua dulu untuk ambil, ya, untuk makan. Kecuali kalau dia adalah pemimpinnya dari kaum tersebut, yang mana anggotanya adalah diantaranya orang tua. Nah, persilahkan dia untuk makan duluan. Wa yatahaddatsuna bima fihi khair. Berbicara yang baik-baik ketika makan itu. Kemudian kalau ada yang memuliakan kita dengan memberikan apa tuh? TO untuk cuci tangan. Ya. TO untuk cuci tangan. Nah, memang di budaya di Indonesia ini, kalau di Indonesia budayanya kobokan. Kalau di Arab teko. Ya, teko untuk cuci tangan. Lebih bagus itu tuh teko itu, karena airnya ngalir. Jadi kalau misalnya makan kebuli ada yang ngasih teko, jangan langsung minum. Itu kobokan. Gitu ya. Nah, kalau ada yang memuliakan kita dengan itu, maka terima, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan. Jadi apa rumusnya? Rumusnya adalah idza akramaka akhuka fa'aqbil karamatahu. Kalau saudaramu memuliakanmu, maka terimalah pemuliaannya. Ya. Kalau saudaramu memuliakanmu, maka terimalah pemuliaannya. Tinggal gantian aja. Nah, tangan kita dicuciin, gantian. Ya. Lanjut. Dalam hal ini, kita boleh membasuh tangan bersama-sama di dalam satu bejana. Hal itu merupakan perbuatan yang mendekati sikap tawadu. Kita pun dianjurkan untuk mengumpulkan air basuh di dalam satu bejana. Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kalian membasuh tangan-tangan di satu tempat. Semoga Allah menyatukan kalian semua." Pada jamuan makan, tuan rumah sebaiknya menuangkan sendiri air kepada tamu-tamunya atau dengan mengedarkan tempat air ke sebelah kanan. Selain itu, baik, cukup. Nah, ini ya, di antara adabnya atau anjurannya, yang eloknya, yang bagusnya adalah tuan rumah ngisi itu cangkir-cangkir untuk tamu-tamunya sendiri. Ya. Nah, jadi benar-benar memuliakan tamu-tamunya. Kemudian diedarkan arahnya sebelah kanan. Itu ya, arah tof makanan itu. Nah, yang ujung kehabisan karena diputar itu. Ya. Sampai ujung udah nggak ada. Maka kira-kira yang di awal-awal kira-kira kalau ngambil. Lanjut. Selain itu, tuan rumah juga hendaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh para tamu. Misalnya memandangi mereka ketika makan. Nah, ya. Lagi makan diplototin. Ya. Oke, lanjut. Menggoyang-goyangkan tangan di dalam mangkuk atau berhenti makan sebelum mereka selesai makan hanya untuk menampakkan bahwa ia makan sedikit. Ja'far bin Muhammad berkata, apabila kalian duduk bersama saudara-saudaramu di hadapan hidangan, maka duduklah yang lama, karena itu adalah saat-saat dalam kehidupan kalian yang tidak dihitung pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama hidangannya terletak di hadapannya hingga diangkat. Hadis riwayat Tabrani. Hasan, cukup sampai dulu. Ya, masya Allah ya. Tadi adabnya yang pertama, jangan pelototin orang yang lagi makan. Jadi nggak enak begitu ya. Nah, seakan-akan di kepalanya makan doang lu bayar kagak gitu. Ya. Pasti kesini numpang makan doang. Gitu ya. Nah, itu. Jadi bikin orang tidak nyaman ketika makan. Kemudian ya tadi
di antara adab, ini lagi-lagi adab ya. Artinya kalau tidak dilakukan ya nggak apa-apa, tapi lebih bagus begitu. Berhenti makannya terus bareng. Ya, jangan yang lain makan, dia makan cepet banget, sedikit habis langsung selesai. Itu walaupun nggak apa-apa, tetapi lebih baik tidak begitu. Mbak, sama-sama. Gitu ya. Yang lain jadi nggak enak, yang nambah jadi nggak enak, karena udah ada yang selesai. Apalagi tuan rumahnya yang selesai duluan. Ya, tuan rumahnya jangan nambah, kita mau nambah, gitu ya. Nah, tapi kalau dia masih makan, dia masih makan, kita mau nambah enak. Jadi itu betapa Rasulullah SAW itu ya, peka yang kayak begitu tuh peka. Gitu kan? Coba ya, misalnya ya di sini roti, di sini martabak, di sini gorengan. Nah, rosetnya di gorengan. Cuman matanya ke martabak. Itu kan kita harus peka kan. Itu Rasul pekanya sampai ke sana. Pengen ngambil malu kan, jauh nih, depan Ustaz martabak kan. Ambil aja, gitu kan. Ya. Nah itu, Rasul tuh kepekaannya sampai ke sana. Nah, tapi tadi ya hendaknya makanan dari yang paling dekat dulu. Nah, malaikat, tapi ini hadisnya diriwayatkan siapa nih? Malaikat senantiasa mendoakan kalian selama makanannya, lauk pauknya maudhu'atun baina yadayhi, ada di hadapannya, hatta turfa, sampai diangkat. Itu riwayat siapa? Ada nggak di situ? Tabrani. Imam At-Tabrani. Ya. Lanjut. Hasan berkata, setiap nafkah yang dibelanjakan seseorang bagi dirinya, bagi orang tuanya, serta bagi orang-orang yang ditanggungnya akan dihisap, kecuali nafkah yang diberikan kepada saudara-saudaranya berupa makanan, karena makanan itu akan menjadi penghalang api neraka Oh, baginya. Masya Allah. Jadi neraktir itu pahalanya besar. Ya, jangan ragu. Ya. Saya sering ditraktir orang. Ya. Orang yang kalau kita traktir, dia malah kirim duit, jadi kita nggak traktir lagi akhirnya. Gitu ya, kalah lagi. Nah ini ya, ini dalilnya, dalil traktir. Dalil traktir adalah makanan yang kita belanjakan untuk orang lain, uang yang kita belanjakan untuk ngasih makan orang lain, itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Dari api neraka. Itu maksudnya. Besok bawa makanan yang banyak ya. Ya, ya bawa nasi kuning 20 ya. Kasih satu-satu. Ya, jangan bayar. Kasih. Ya. Ya, ya. Lanjut. Ali radhiyallahu anhu berkata, saya lebih suka mengumpulkan saudara-saudaraku untuk makan satu sok makanan daripada memerdekakan seorang budak. Para sahabat selalu berkumpul untuk membaca Al-Quran dan tidak menghentikan bacaannya kecuali untuk bersama-sama memakan makanan. Nah nih ya, ini dalil tahlilan nih ya. Udah ya, gak bid'ah ya tahlilan ya. Ini dalilnya. Apa hukum nasi kotak tahlilan? Ini, karena nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu ada yang suka nge-share nasi kotak tahlilan, dibikin memes, bilang nasi kotak tahlilan salah apa? Dia tuh anti, dia makan nasi tahlilan anti dia. Jadi tetangga-tetangga kalau di kampung tuh ngadain tahlilan, yang nggak datang dianterin nasinya. Nih, wah ini ada yang tahlilan. Oh, udah, ini apa ini? Oh ini tadi yang tahlilan kasih. Nah, teman-teman Wahabi bilang itu bid'ah. Makanan seburuk-buruknya makanan tahlilan kata dia. Masya Allah. Gitu ya. Nah, kalau diceritain ini ya tambah gak terima. Kenapa? Karena ya mereka memang anti dengan Imam Al-Ghazali. Ya. Ya, Imam Al-Ghazali itu rektor di Universitas Nizaamiyah.
rektor. Imam Al-Ghazali adalah ulama yang diakui keulamaannya di era ulama-ulama besar. Ya, sekali lagi ya. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama yang diakui keulamaannya di era di mana lahir ulama-ulama besar. Untuk membuktikan orang itu ulama, dia harus diakui ulama lain. Untuk diakui dia itu alim, dia harus diakui oleh orang yang alim juga. Kan begitu. Ya. Jadi orang yang sudah dicatat dalam sejarah sebagai ulama dianggapnya bukan ulama, jadi nggak dianggap. Nah, jadi Imam Al-Ghazali itu nggak dianggap oleh Wahabi, itu nggak dianggap. Ya, nah. Jadi baca Quran, habis itu makan. Nah, kenapa di Indonesia itu kayak begitu tuh subur? Karena Indonesia itu tasawuf Imam Al-Ghazali, fikih Imam Syafi'i, teologinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Teologinya Abul Hasan Al-Asy'ari itu bagaimana teologinya? Teologinya itu ya bekerja tapi menyerahkan hasil kepada Allah. Nah, itu teologinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, dia kerja, dia ikhtiar tapi hasilnya terserah Allah. Jadi kalau sudah bekerja, sudah ikhtiar kok hasilnya nggak sesuai, berarti takdir Allah lain. Gitu ya. Kalau Mu'tazilah beda. Kalau Mu'tazilah hasil bagaimana proses. Sebesar itu prosesnya, sebesar itu hasilnya. Sebaik itu prosesnya, sebaik itu hasilnya. Semaksimal itu prosesnya, sebaik itu. Kalau hasilnya nggak maksimal, mesti prosesnya nggak maksimal. Itu Mu'tazilah itu logis. Kalau kita misalnya masak nggak enak, kita bilang takdir nggak enak. Padahal emang asal-asalan masaknya. Nah, itu adalah konsep Abul Hasan Al-Asy'ari yang diselewengkan, nah kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita kerja kok hasilnya nggak ada, kita bilang apa? Takdir Allah. Padahal memang kerjanya belum maksimal. Ya, kita belajar tapi kok belum pinter. Lalu langsung apa? Langsung kita serahin kemana? Oh, ini mah berarti takdir Allah. Enggak, padahal apa? Padahal belajarnya belum maksimal. Belum all out belajarnya. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian fikihnya fikih Imam Asy-Syafi'i, maka pakai kunut ketika subuh. Kemudian tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali. Maka tradisi membaca doa bersama-sama yang kemudian ada makan-makan itu memang karena tasawuf yang dipakai tasawuf Imam Al-Ghazali. Di kitab ini kita baca wa qalu idza ijtama'u ala qira'atil Qur'an la yatafarraquna illa an zawaq syai'un min at-ta'am yadzuqunahu. Artinya ada sesuatu yang dicicipin kalau habis khataman Quran, baca Quran. Maka tahlilan berarti kan. Nah, walaupun mungkin formatnya beda lah ya. Nah, ada yang dicicipin, entah itu apa yang dicicipin, ada yang dicicipin. Lanjut. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Wahai manusia, aku lapar tapi engkau tidak memberiku makan." Manusia berkata, "Bagaimana mungkin aku memberimu makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saudaramu sesama muslim lapar, tapi engkau tidak memberinya makan. Jika engkau memberinya makan, berarti engkau telah memberiku makan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh di dalam surga ada kamar-kamar yang bagian luar terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Allah menyiapkan kamar-kamar itu bagi siapa saja yang berbicara dengan santun, memberi makanan dan sholat pada waktu malam ketika orang lain tidur." Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi. Ini masya Allah nih. Wafil khabar, dalam satu khabar hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, ju'tu falam tut'imuni." Aku lapar wahai manusia, kalian tidak memberiku makan. Maka manusia kemudian mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana kami memberimu makan padahal engkau itu Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, penguasa alam semesta."
pencipta alam semesta. Bagaimana kami memberimu makan? Kau Rabbul Alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ja'a akhukal muslim falam tut'imhu. Saudaramu lapar, saudara muslimmu lapar, kau tidak beri makan. Seandainya kau beri makan, kau memberi makan aku, kata Allah. Saudara muslim yang lapar, itu aku yang lapar. Kau memberi makan saudaramu muslim yang lapar, kau memberi aku makan. Ya. Walau at'amtahu kunta at'amtani. Oh Masya Allah. Seandainya kau beri dia makan, maka kau telah memberi aku makan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Oh Masya Allah ya. Ini sebenarnya hadis ini kayaknya agak panjang sebenarnya. Aku sakit, engkau tidak menjengukku. Nah itu ada juga ya. Ya Rob, bagaimana kami menjengukmu ketika engkau sakit padahal engkau Rabbul Alamin? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saudaramu sakit, saudara muslimmu sakit, kau tidak jenguk dia. Seandainya kau jenguk dia, ada aku di situ. Gitu ya. Itu hadis qudsi. Nah, ini yang kemudian ditulis oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Haji Pengabdi Setan judul bukunya. Orang mencari Allah ke depan Ka'bah, Allah ada di sisi orang sakit. Orang mencari Allah ke depan Ka'bah, Allah ada di sisi orang lapar. Kau datang kepada orang lapar, kau datang kepada Allah. Kau datang kepada orang sakit, kau datang kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh ke Ka'bah. Untuk yang hajinya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang lain nggak boleh haji. Dia terus. Ya, yang lain nggak boleh haji. Oh dia terus yang haji. Ya. Nah. Waqala alaihi salatu wassalam inna fil jannati gharaban yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiri 'adallahu liman alana al-kalam wa ta'am. Ini ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayyul islami khair. Islam yang bagaimana yang paling bagus? Jawabannya banyak ya. Tapi di antara jawaban yang Rasul sebut, ayyul islam ya khair? Islam yang seperti apa yang paling bagus? It'amul ji'an, memberi makan kepada orang lapar, mengenyangkan perut orang lapar. Itu Islam terbaik. Ya. Islam terbaik adalah beriman kepada Allah, mengenyangkan perut orang lapar dan sholat malam. Ya. Afsus salam, untuk mengucapkan salam, it'amul ji'an, wassalatul bil wan nasu ya. Mengucapkan salam, ketemu orang, ucapkan salam. Yang kedua, memberi makan. Yang ketiga, sholat malam tuh Islam yang baik. Malamnya dia menjadi hamba Allah, siangnya dia mengenyangkan perut orang. Kalau ketemu orang, dia mengucapkan salam. Oke. Hanya dengan hadis ini selesailah negara Indonesia. Indonesia ini masalahnya apa? Ya lapar. UMBG itu apa masalahnya? Yang ngabisin duit 300 triliun per tahun. 300 triliun dana tahun 2006. Ya. 300 triliun. Bisa beli apa 300? Ya, itu kalau masih goblok juga tuh anak SD kebangetan. Makan deh, yang makan sebenarnya blow on aja. Aneh bener. Ya, ini harus segera didata. Kira-kira 3 tahun pemberian MBG itu makin pinter apa enggak? Kalau makin blow on udah jangan kasih makan lagi kan. Ini yang disebut kenyang ya, lapar galak, kenyang bego. Harus segera didata. Buktikan data, harus dituntut itu kan duit pajak gitu kan. Yang udah bayar pajak mobil itu ke sana tuh duitnya kan. Ya. Buat MBG diserap. Jadi kenapa harus efisiensi? Ada duit yang dialokasikan ke MBG, dialokasikan ke investasi dan antara itu. Jadi di sedot duit. Ya, ini harus segera ya. Siapa yang di sini masih dapat MBG? Hah? Iya.
6 bulan harus ada penelitian. Kira-kira kognitifnya anak itu berkembang apa enggak setelah 6 bulan makan siang? Kalau tidak, hentikan segera, nggak ada gunanya. Suruh puasa aja kalau begitu. Percuma, bodoh juga, duit habis juga. Lebih baik duit bertahan walaupun bodoh gitu kan. Gitu ya. Atau bahasa kasarnya, memang ada segolongan jiwa yang nggak layak dipertahankan hidupnya, kira-kira begitu. Radikal itu ya. Ada nyawa-nyawa yang hidupnya nggak layak untuk dipertahankan. Ngabisin beras doang, kira-kira begitu. Harus di reset gitu kira-kira ya. Ya. Nah, ini yang ngabisin beras nih ya. Kalau lewat kamera tuh pokoknya langsung kedetek nih muka-muka merah, nah itu ngabisin beras, tembak. Nah, ya. Tuh. Nah, iya karena ini ngabisin anggaran yang sangat besar. Ya. Nah, negara tidak mati kalau tidak punya gedung. Negara mati kalau nggak makan. Anda nggak mati, Anda nggak punya motor, nggak punya mobil. Anda mati kalau nggak makan. Anda nggak mati, nggak punya Alphard. Anda mati kalau nggak makan. Tuh tahu lebih mahal dari Alphard. Ya, mahal, lebih mewah. Ya nasi padang tuh lebih mewah dari Alphard. Kita mati kalau nggak ada nasi, nggak ada makan kita mati. Ini nggak punya mobil kita nggak mati. Ya, nah ini karena terlalu banyak distraksi, jadi cara berpikir kita juga udah berantakan, udah rusak, nggak ngerti mana prioritas mana. Ya, ini harusnya, ya, nggak tahu. Ini Putra di sana kebanyakan komoditasnya apa? Pertanian di Sumatera. Anak petani harusnya jadi petani. Karena siapa yang menguasai skill pertanian? Ya anak petani lah, bukan anak IPB lah. Anak IPB itu kerjanya di bank, anak IPB mah Institut Perbankan Bogor. Ya. Siapa yang menguasai bapak petani, anak itu lebih pintar dari S1 tuh pasti itu anaknya tuh. Kalau anaknya bertani juga. Maka serahkan pertanian kepada yang memang turun-temurun bertani. Yang jadi masalah anak petani ke Jakarta kuliah. Yang di Jakarta kuliah pertanian, ngaco nggak tuh? Yang di Jakarta ke IPB, kuliah pertanian, padahal sawah juga nggak punya. Begitu lulus jadi teller. Ya, ini masalah kan? Nah karena anak petani nggak menjadi petani, akhirnya sawah dijual sama bapaknya buat ngulain anaknya. Coba bayangin, ya, dijual sama bapaknya buat ngulain anaknya. Akhirnya jadi perumahan kan, jadi waterboom gitu kan, jadi perumahan, gitu ya. Anaknya dikuliahin. Nah anak ini butuh makan dari mana? Ini dari pertanian. Karena udah nggak ada yang bertani, kemana? Ya impor dari Vietnam. Dari Vietnam, dari India, dari Thailand. Nah itu ya berasnya. Indonesia nih setiap wilayah punya keahliannya masing-masing. Ya, misalnya di Labuan Bajo, kelautan kan, maritim. Ya, dia maritim, jago berenang. Ya, jadi orang-orang di Labuan Bajo itu ada siripnya di sini tuh. Kayak Aquaman kalau berenang. Percaya nggak? Ya, apa yang harus diajarin ke mereka? Yang diajarin mereka bukan cara bikin gedung. Yang diajarin kepada mereka adalah cara ngolah ikan supaya awet, supaya bisa diekspor. Gitu kan? Udah itu aja sekolahnya udah. Gak usah sekolah yang lain udah. Di Sumatera sawah terhampar. Ya, di Subang, Jawa Barat. Tuh, Karawang katanya beras. Bukan, beras Karawang itu bukan dari Karawang, dari Subang. Dari Subang gudangnya di Karawang. Nah, nggak ada. Karawang itu industri. Truk yang banyak. Ya. Nah,
yang harus dipelajari oleh orang-orang dari daerah pertanian adalah cara pertanian yang efisien. Jadi sekolahnya udah SD langsung SMP jurusan pertanian, udah cukup. Nggak usah bahasa Inggris apa itu? Nggak bisa bahasa Inggris nggak mati. Nggak bisa nyangkul padi mati. Ada tuh nanam padi, ya padi pakai mesin, tapi diinjek-injek lagi ada tuh gitu. Ya padi ini kan mesin gitu. Padinya kan tanam nih, dianya di sini ngedorong gitu ya. Ya anggota dewan kalau mau nyalonin datang ke sawah lumpur-lumpuran. Nah udah jadi anggota dewan impor gitu ya. Indonesia negeri maritim, negeri agraris, negeri kelautan, negeri pertanian. Cina tuh mati kalau nggak makan, Korea mati kalau nggak makan, Jepang mati kalau nggak makan. Terus sehebat-hebatnya 6-0 mati kalau nggak makan, tetap dia harus makan. Gitu ya. Nah jadi ini aneh kan Indonesia ini, subur makmur gemah ripah loh Cina. Nah ini memang udah kusut gitu ya, pupuknya mahal, sekalinya murah tuh pupuknya racun, bukannya tumbuh malah mati itu tanaman gitu ya. Supaya bisa tetap ekspor, supaya bisa tetap impor. Jadi dibuat pertanian dalam negeri itu, hasil panen dalam negeri itu kurang supaya bisa tetap impor. Udah rusak, benar-benar rusak. Udah kalau begitu tanam cabai aja masing-masing di rumah. Ya. Tanam cabai sendiri, tanam padi sendiri. Nah, gitu ya. Yang penting cukup untuk 3 bulan, tanam lagi, panen lagi untuk makan sendiri. Ya, hancur. Ketika perang terjadi, apa yang paling dibutuhin manusia? Selain peluru, makanan lah, kan? Di Palestina, mau nanam di mana? Di Gaza, mau nanam di mana? Karena kita nih lagi damai, gitu ya. Makanan banyak, jadi kita nganggap remeh. Maka itu disebutin khusus di dalam surat Quraisy. Maka tadi di akhir ketika selesai makan baca surat Quraisy. Di ila fi Quraisy ila fi midratis sayf fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Tuhan Rabb yang memberi mereka makan dari kelaparan. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 2 hal ini yang membuat manusia bertahan. Apa itu? Rasa aman, kenyang. Udah 2, manusia cukup dengan 2. Aman, kenyang. Ya, ketika COVID lockdown, yang duitnya banyak tinggal GoFood, yang nggak punya duit lebih baik gua mati COVID dari gua mati kelaparan, begitu kan? Gua keluar katanya gua mati karena COVID, tapi belum tentu juga katanya. Tapi kalau gua di rumah mati gua kelaparan, lebih baik gua keluar aja dah. Ya, nah ini Rasul cuma bilang manusia yang baik, Islam, Muslim yang baik adalah sebarkan salam, kasih makan orang, kenyangkan perut orang, dan sholat malam. Ya, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Selesai masalah ekonomi ini. Nah, kita rakus aja. Ya, makanan berempat sendirian. Ya. Makanan 10 orang sendirian, diambil sendirian. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi masalah krisis pangan selesai. Ini kalau krisis manusia makin lama makin banyak ya. Bumi ini over capacity. Kalau udah over capacity, jangankan untuk sapi, ya. Jangankan untuk pohon rambutan, untuk manusia aja udah nggak cukup. Tanah, sawah-sawah di Subang, sawah-sawah di Indramayu, di Bekasi masih ada sawah kayak. Jadi perumahan semuanya.
Jadi jangankan untuk sawah, untuk manusianya udah gak cukup. Nah, ketika sumber pangan atau lahan pangan udah nggak ada, kemana kita harus cari makanan? Dari negara-negara luar, kan gitu. Nah, lalu di dunia manusia makin banyak berebutan makanan. Ya, kalau kata Vietnam, jangan impor lagi, jangan ekspor lagi ke Indonesia. Dia musuh kita. Wah, kelaparan kita, nggak punya beras. Ya, nah, maka perangnya karena apa? Perang karena memperebutkan makanan, pangan. Ya, itu perang itu bukan cuma gara-gara agama, gara-gara makan orang perang. Oke. Sampai situ dulu ya. Sampai hadis itu ya, berarti masih ada nih ya. Masih. Ada dua ini ya. Ada dua paragraf ya. Sebelum masuk ke adab bertamu ya. Mungkin kita cukupkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, niat yang ikhlas, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dilapangkan rezekinya, luas halal dan barakah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusannya dan diberkahi dalam setiap usahanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.